Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi saya sampaikan ya di sini saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun obat herbal ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja ya teman-teman ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama adalah pertanyaannya dari Abu Yanti ya. Eh, saya setiap hari keluhannya lemes, nyesak nafas, ulu hati nyeri. Ya, memang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, sensasi seperti ini banyak sekali dirasakan ya teman-teman. Ya banyak sekali, bukan bukan satu dua, tapi hampir kebanyakan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety mengalami hal seperti ini, termasuk saya dulu ya. Jadi kenapa bisa seperti ini ya? Setelah saya amati ya teman-teman ya, kenapa bisa lemes, letih, lesu ya? Karena memang pencernaan kita itu masih terganggu ya. Kondisi asam lambung kita itu belum normal ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita itu makan pun ya sudah makan, makannya cukup, tapi penyerapan nutrisi yang buat kita itu apa namanya bisa menjadikan energi gitu ya, itu kan masih kurang ya teman-teman ya, belum maksimal. Sedangkan kita pakainya itu terlalu banyak ya. Kenapa terlalu banyak ya? Pada saat kita normal dulu mungkin kita kan tidak begitu cemas ya tentang apa yang kita rasakan gitu ya, sensasi-sensasi yang muncul gitu ya, itu kan nggak terlalu cemas gitu. Pada saat normal kan biasa kalau misalkan pas lagi panas dalam ya, panas dalam habis makan itu tadi dan sebagainya ya. Kalau sekarang kan sedikit perubahan yang kita rasa, contoh misalkan ada celekit-celekit atau ada panas dalam, pindah-pindah gitu kan kita itu cemas. Jadi energi itu juga bisa terkuras dengan cepat dan itu bisa mengakibatkan kita itu lemes, tidak bertenaga, ya kurang bergairah, ya pokoknya lemah letih lesu itu ya teman-teman ya. Kalau nyesek, nafas nyesek gitu ya teman-teman ya, itu biasanya pada saat kondisi asam lambung kita itu memang sedang tinggi ya teman-teman ya, yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi pada saat asam lambung kita sedang tinggi, itu bawaannya nafas itu seperti nggak plong gitu ya, terus pendek gitu ya, terasa apa namanya kayak sesek gitu ya teman-teman ya. Tapi sejauh apa yang pernah saya alami ya, insya Allah ini aman ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Teman-teman itu jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik ya. Biasanya memang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, muncul sensasi-sensasi seperti ini. Jadi teman-teman ketika muncul sensasi seperti ini, jangan ditambah lagi dengan kecemasan. Biasanya kalau teman-teman langsung dipikirkan terus ya, terus cemas terus ya, itu akan semakin terasa ya teman-teman. Beda dengan kita itu rileks ya, kita itu santai. Ya memang susah ya teman-teman pada saat kita muncul sensasi seperti itu, kok kita harus rileks, itu memang susah ya teman-teman. Tapi kalau kita mau berlatih ya, kita mau berlatih gitu. Ketika muncul sensasi seperti itu, yang bikin kita kepikiran, yang bikin kita cemas, kita berlatih. Oh iya, ini nggak apa-apa. Sambil dilus-lus, oh iya ini nggak apa-apa, ini asam saya sedang tinggi gitu ya. Oh iya, insya Allah ini nggak apa-apa, ini akan baik-baik saja, ini hanya asam saya yang sedang tinggi ya. Itu cukup membantu untuk menenangkan pada saat kita itu muncul sensasi-sensasi yang seperti itu yang bikin cemas ya teman-teman ya. Terus nyeri di ulu hati ya teman-teman ya. Nyeri di ulu hati biasanya itu selain dari asam lambung kita yang sedang tinggi ya, biasanya gas lambung kita juga itu apa namanya tinggi ya teman-teman, atau banyak ya teman-teman, dan itu saya amati ketika saya itu susah sendawa, susah buang angin, itu langsung terasa di ulu hati ini itu seperti nyeri ya, terus kayak seperti apa namanya ngeganjel di sini ya teman-teman, dan sendawa itu agak susah ya. Tapi biasanya setelah saya raba-raba begini gitu ya, terus sendawa gitu enakan lagi. Itu biasanya efek karena gas lambung kita itu sedang tinggi ya teman-teman ya. Adapun cara-caranya ya yang pernah saya lakukan adalah ketika mengalami sensasi-sensasi seperti ini ya teman-teman ya. Contoh misalkan pada saat saya itu lemah, letih, lesu, ya memang harus dari diri kita dulu harus timbulkan semangat ya. Kurangi beban-beban pikiran yang apa namanya selalu ada gitu ya, selalu ada dalam pikiran kita yang bikin berat gitu ya teman-teman ya. Memang ini sih perlu berlatih ya teman-teman, tapi ketika kita itu mengalami hal seperti ini, kita lemas gitu ya, kita memang harus kurangi beban pikiran, atau kita itu
mensimpelkan lah gitu ya, mensimpelkan atau apa ya bahasanya, menyederhanakan pikiran gitu ya teman-teman. Artinya, apa yang sedang kita hadapi dulu saja kita pikirkan, nggak usah pikirkan terlalu jauh ya teman-teman. Nanti, kita sedang ada sensasi seperti ini, kita mikirnya, "Aduh nanti kenapa ya? Ini bisa sembuh nggak sih ya? Terus orang lain mengalami hal seperti ini atau enggak ya? Terus, apa namanya, mikirkan ini, itu, dan sebagainya. Nanti kalau, nggak sembuh bagaimana?" Dan lain-lain gitu ya teman-teman. Itu kan terlalu banyak, menjadikan beban pikiran kita ya. Hadapi saja yang sekarang ada. Contoh misalkan sedang mengalami lemas, ya udah timbulkan semangat, ayo semangat, aku harus semangat gitu. Ya teman-teman ya itu cukup membantu ya teman-teman ya. Diimbangi juga dengan apa ya teman-teman ya, diimbangi juga dengan kita itu harus berlatih ya. Ketika kita lemes ya, kita kalau apa namanya enaknya itu kan cuma rebahan, baringan, mau ngapa-ngapain males, tapi harus diimbangi dengan aktivitas. Walaupun teman-teman itu aktivitasnya masih terbatas ya teman-teman. Selain menimbulkan rasa semangat dari dalam diri kita gitu ya, munculkan rasa semangat dari diri kita, itu harus diimbangi dengan aktivitas juga ya teman-teman. Walaupun sedang lemas, letih, lesu ya, tetap teman-teman itu harus ada aktivitas gerak tubuh ya. Walaupun teman-teman hanya berdiri, jalan ke ruang tamu gitu ya, nanti di situ duduk lagi gitu ya teman-teman, nanti berdiri lagi, ya itu harus dilatih seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk, apa namanya, sesak, nafasnya ya, sering sesak nafas ya, pahami ketika teman-teman itu mengalami sesak nafas, karena asam lambung ini ya, teman-teman amati ya, bisa saja itu ada pemicunya mungkin ya teman-teman ya, dari makanan-makanan yang belum cocok buat, pencernaan kita ya teman-teman ya. Karena ada beberapa makanan-makanan yang mungkin cocok di saya, nggak cocok di teman-teman. Nah, disinilah peran teman-teman untuk bisa mengamati ya. Ketika teman-teman muncul seperti itu 2 sampai 3 hari atau 4 hari ya teman-teman, sebelum-sebelumnya teman-teman itu, mengkonsumsi makanan apa ya, dan coba yang, dikonsumsi itu coba hindari dulu apakah ada, perbedaannya gitu ya teman-teman. Kalau saya dulu ya memang, ketika makan makanan ya yang nggak cocok ya, itu sensitif sekali ya teman-teman. Itu langsung napas itu kayak, apa namanya, pendek gitu ya teman-teman ya, itu langsung bareng gitu ya, ulu hati itu rasanya ganjel gitu ya, ngap gitu ya teman-teman, dan setelah itu tuh cemas gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman penting sekali untuk bisa mengamati ya pemicunya ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari, pola makannya dulu ya, dari apakah itu dari makanan kita, ataukah teman-teman itu telat makan, ya itu juga bisa menjadikan kita itu, apa namanya, asam naik, terus gas lambung juga banyak gitu ya teman-teman ya, itu, sepengalaman saya itu seperti itu. Kalau telat makan, waduh, udah rasanya ini kembung ya, begah, terus di sini, apa namanya, di ulu hati juga nyeri ya teman-teman, udah gitu terus buat napas juga kayak ngap gitu ya teman-teman, itu yang pernah saya alami, itu seperti itu ya teman-teman ya. Terus, apa namanya ini, apa tadi ya, ulu hati nyeri ya, ya itu ulu hati nyeri itu seperti itu ya teman-teman, itu bisa karena efek dari, eee, asam lambung gitu ya, asam lambung yang tinggi disertai dengan gas lambungnya juga tinggi, itu bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya di sini itu penting sekali teman-teman tetap harus menjaga, pola hidup sehatnya ya, termasuk dari, pola makannya ya yang teratur, terus, kenali teman-teman ya makanan-makanan yang, apa namanya, mungkin belum cocok buat teman-teman ya. Kalau memang teman-teman itu masih banyak sensasinya dan bingung untuk mencari mana yang cocok dan, mana yang nggak cocok ya, ya sementara untuk yang, golongan-golongan makanan pemicu asam itu ya dihindari dulu. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk pola hidupnya ya teman-teman ya, begadangnya jangan dulu ya, istirahat malam itu yang teratur ya. Gimana teman-teman mengaturnya, ya itu nanti teman-teman yang akan bisa, apa namanya, menjadwalkan ya, kapan saya itu harus istirahat malam ya teman-teman ya, kapan saya harus olahraga ya. Itu nanti teman-teman sendiri yang bisa menjadwalkan. Yang penting teman-teman itu, tidur malam juga harus cukup ya teman-teman, karena itu sangat berpengaruh sekali menurut saya ya teman-teman ya. Terus untuk apa namanya, pola pikir ya,
karena ini menyangkut 3P ya teman-teman ya, pola pikirnya. Ya kembali lagi saya sampaikan seperti tadi ya, kita sederhanakan pikiran ya, pikiran kita ya. Jadi ketika kita menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa pikiran kita itu melayang kemana-mana ya teman-teman. Setiap kali ada sensasi muncul ya, yang di fisik kita itu cemas, kita itu bertanya-tanya ya. Belum lagi sensasi-sensasi psikis ya teman-teman ya, yang masih takut ini, takut itu, terus dengar kabar buruk, terus pokoknya banyak sekali pandangan kita itu kalau melihat ke luar seperti kayak di alam lain dan sebagainya, itu banyak sekali juga seperti itu ya teman-teman ya. Dan penting sekali ya untuk teman-teman ini belajar ya, belajar atau berlatih ya teman-teman, karena saya dulu juga berlatih ya. Tetap teman-teman itu berlatih untuk beraktivitas. Supaya apa teman-teman ya? Kalau kita itu tidak berlatih ya teman-teman ya, itu nanti pemulihannya menurut saya itu akan apa namanya, kurang ya teman-teman ya. Tapi kalau kita tetap berlatih untuk beraktivitas ya, nanti akan terbiasa, insya Allah itu akan bisa lebih cepat. Karena saya dulu pun itu seperti itu ya, karena sering meratapi, sering merasa rasa sensasi, mau ngapa-ngapain males, mau ngapain males gitu ya teman-teman ya. Saya hanya meratapi, bukannya semakin membaik, tapi malah semakin bingung, semakin cemas, semakin panik, sensasi kok nggak hilang-hilang ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman, ketika teman-teman itu sudah mulai menjalani ya 3P secara konsisten, aktivitas juga dijalankan ya sedikit demi sedikit, insya Allah teman-teman juga akan apa namanya, ada perbaikan ya teman-teman. Karena sepengalaman saya ya teman-teman ya, perbaikan atau pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu memang prosesnya itu sedikit demi sedikit, itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasakan masih banyak sensasi ini itu dan sebagainya ya teman-teman, ini perlu proses ya teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman itu harus menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola apa namanya, pikirnya, itu juga penting sekali. Dan ini juga harus dilakukan dengan konsisten. Itu menurut saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ketika merasakan sensasi di fisik, entah itu di bagian dada, perut, punggung dan lain-lain gitu ya teman-teman, di bagian mata dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus bisa ya mengamati ya teman-teman ya, apakah saya sudah menjalankan 3P secara konsisten atau belum gitu ya. Itu juga perlu diamati juga ya teman-teman. Kalau memang belum, coba gitu ya, coba dijalankan dengan konsisten, insya Allah itu akan ada perkembangan yang membaik ya teman-teman ya, perkembangan yang bagus ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety banyak sekali yang sudah sembuh ya dari sini ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya, jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas gitu ya. Memang pada saat kita mengalami seperti ini masih banyak sensasinya, ya itu memang tidak bisa dipungkiri, pasti panik dan cemas. Kenapa saya bilang seperti ini? Sekarang jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas ya teman-teman. Karena kalau kita terlalu panik, terlalu cemas ya, itu kita seperti malah akan apa namanya, ada di putaran situ ya teman-teman. Jadi penting sekali kita itu belajar ketika kita muncul sensasi ya teman-teman ya, kita apa namanya, amati ya, terus kita coba berlatih untuk lebih tenang, lebih rileks dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Intinya kalau gangguan pencernaan kita sudah mulai membaik, asam lambung, GERD-nya sudah membaik, gangguan kecemasannya juga sudah membaik, insya Allah nanti sensasi-sensasi ini satu persatu itu akan mulai berkurang ya teman-teman. Karena itu yang pernah saya alami juga seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang teman-teman rasakan ini akan apa namanya, semakin membaik dan terus membaik dan menuju sembuh ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.